Polisi menangkap 5 orang yang diduga sebagai pengedar uang palsu senilai 15 triliun rupiah di Pandeglang, Banten. Polisi masih memburu orang yang mencetak uang palsu tersebut. Untuk mengetahui perkembangan terkini penyidikan kasus peredaran uang palsu, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Kanit 2 Tipiter Polres Pandeglang, Ibtu Tommy Irawan. Selamat sore, Pak Tommy. Selamat, selamat sore Mbak Rifana. Pak Tommy, seperti apa awal mula terbongkarnya sindikat peredaran uang palsu di Kabupaten Pandeglang ini? Jadi perlu kami sampaikan mulai dari kronologis sekitar bulan April, yaitu tepatnya pada tanggal 9 April 2023. Jadi tersangka GA ini menawarkan uang yang diduga palsu tersebut kepada tersangka LJ yang ada di Pandeglang. Lalu pada tanggal 12 April 2023, tersangka LJ, GA dan SB menuju ke rumah tersangka dengan inisial AR di Indramayu untuk melihat sampel. Nah, lalu pada tanggal 29 April, tersangka GA dan SB membawa uang diduga palsu tersebut ke rumah LJ yang berada di Pandeglang. Lalu di situ terjadilah transaksi dengan kesepakatan 300 juta. Uang yang diduga palsu tersebut dibeli dengan 150 juta uang asli. Jadi 2:1. Pada tanggal 16 Juli, pihak Polres Pandeglang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menyimpan uang palsu tersebut, dan tim Polres Pandeglang langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim langsung menuju ke lokasi dan mengamankan 2 orang pelaku di Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Pagelaran. Lalu setelah itu kami langsung mengembangkan ke daerah Subang. Dan di Subang kita mengamankan 2 orang, dan lalu setelah itu kita kembangkan ke Indramayu. Jadi totalnya pelaku yang sudah ditangkap 4 orang ya, Pak Tommy? Untuk yang diamankan itu ada sekitar 7. Cuma memang yang 2 itu kita jadikan saksi karena memang sebagai supir saja dan mereka tidak mengetahui terkait dengan uang peredaran uang palsu tersebut. Dan juga di tersangka LJ ini kita juga menemukan barang bukti lain terkait adanya 900 lembar mata uang US dollar dan 100 lembar mata uang euro yang di total kalau dikonversi itu dikerupiahkan sekitar 15 triliun. Oke, apakah kemudian ada pelaku lain yang masih dalam pengejaran begitu, belum berhasil ditangkap? Untuk pelaku lain ada 1 orang yang kita masih melakukan pengejaran, yaitu dengan inisial TA. Jadi TA ini yang mempunyai barang yang memberikan kepada saudara AR. Ya, apakah kemudian para pelaku ini terlibat dari jaringan internasional begitu, Pak Tommy? Untuk sampai saat ini berdasarkan pemeriksaan untuk jaringan internasional ini belum kita temukan, dan masih memang seputar jaringan Pandeglang dan Subang dan Indramayu saja. Oke, jadi nggak ada jaringan internasionalnya ya, ini jaringan Subang, Pandeglang, dan Indramayu. Secara fisik uang palsu tersebut terlihat sangat mirip dengan uang aslinya ya? Iya, kalau untuk secara fisik uang tersebut kalau orang awam itu nggak kelihatan itu uang nggak kelihatan kalau itu palsu. Jadi secara sekilas memang kalau dilihat sangat mirip ya, hampir 80% kalau dari ini. Oke, rencananya akan diedarkan di mana uang palsu ini semua? Jadi untuk uang palsu tersebut kalau untuk berdasarkan keterangan dari saudara LJ itu untuk pembayaran proyek. Untuk pembayaran sebuah proyek. Iya. Ini memang mereka sudah biasa melakukan praktik-praktik seperti ini atau ini baru pertama kalinya sebetulnya, Pak Tommy? Kalau untuk saudara LJ sendiri, dia mengakunya baru kali ini untuk terkait dengan peredaran uang palsu ini, dan yang lainnya juga sama. Namun memang dari tersangka AR ini banyak dia menawarkan lewat handphone itu kepada beberapa orang terkait dengan uang palsu tersebut. Ancaman pidananya bagi para pelaku ini apa, Pak Tommy? Untuk ancaman pidana kita kenakan dengan pasal 36 ayat 2 dan atau ayat 3 junto pasal 26 ayat 3 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Untuk
36 ayat 2-nya dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda paling tinggi 10 miliar, sedangkan yang ayat 3-nya penjara paling lama 15 tahun dan denda paling tinggi 15 miliar. Oke, ini langkah ke depannya seperti apa untuk memitigasi supaya praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi? Ini kan karena kalau dikonversi uang palsunya mencapai 15 triliun rupiah. Ini sangat banyak sekali. Jadi untuk kedepannya kita berusaha untuk memberantas itu ya. Lalu juga kita berkoordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Oke. Banten untuk memberitahu masyarakat terkait dengan perbedaan uang asli dan uang palsu. Itu aja paling. Oke, terima kasih sekali Ibtu Tommy Irawan, Kanit 2 Tipidder Polres Pandeglang atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Tommy. Siap, sehat selalu Mbak Rifana.